Satu set lengkap perkakas listrik yang berguna. Harusnya jadi impian banyak pria. Alat ini seperti perlengkapan gaming di kehidupan nyata, baik itu DIY atau renovasi rumah. Perkakas listrik sangat meningkatkan produktivitas kita. Satu-satunya masalah adalah jumlah perkakas listrik terlalu banyak. Sebenarnya, untuk apa saja semua itu? Dan apa yang cocok buat aku? Ini seharusnya menjadi pertanyaan yang sering ditemui setiap pemula. Mulai hari ini, seri video ini akan menjelaskan secara detail tentang perkakas listrik kamu. Kalau ngomongin soal perkakas listrik, kayaknya 99% orang pertama kali kepikiran itu bor. Bor itu memang jadi alat yang paling sering dipakai dan paling umum di antara perkakas listrik. Pelatuk pada bor ngatur kecepatannya. Tombol di atas pelatuk berfungsi buat atur arahan putaran. Kalau ditekan ke kanan, putarannya searah jarum jam. Kalau ditekan ke kiri, putarannya berlawanan arah jarum jam. Biasanya, bor juga punya tuas pengatur kecepatan di bagian atas. Gigi pertama adalah kecepatan rendah, dan gigi kedua adalah kecepatan tinggi. Umumnya, gigi kedua dipakai buat skrup kecil atau ngebor lubang standar. Sedangkan gigi pertama dipakai buat skrup yang butuh dikencingin hati-hati biar nggak dol, atau buat mata bor besar untuk bikin lubang besar dan pekerjaan yang butuh torsi tinggi. Beberapa penggunaan tergantung kebutuhannya. Bor bisa dipasangin dengan berbagai mata bor, bisa pakai mata obeng, hole saw, dan lain-lain. Cincin luar atau cak bisa diputar untuk mengencangkan atau mengendor. Kalau mau melepas mata bor, pegang cak dengan satu tangan, lalu putar berlawanan arah jarum jam dengan tangan satunya. Lalu cak akan mengendor. Kalau mau memasang mata bor, pegang cak dengan satu tangan, lalu putar searah jarum jam dengan tangan satunya sampai kencang. Selain itu, biasanya ada knop pengatur torsi di belakang cak. Kalau torsi yang dipakai melebihi batas, bor akan selip. Jadi, mengatur torsi dengan benar bisa mencegah skrup jadi rusak atau dol. Perkakas listrik umumnya hadir dalam platform 12 volt dan 20 volt. Platform 12 volt itu ringkas dan lebih ringan, cocok untuk pekerjaan ringan. Keunggulan platform 20 volt ada pada tenaga dan daya tahan baterai, cocok untuk pekerjaan berat dan terus-menerus. Untuk bor, 12 volt sudah sangat cukup. Jadi, saya sarankan semua orang memprioritaskan pembelian 12 volt. Ketika bekerja dalam waktu lama, perkakas ringan itu sangat penting. Jika kamu merasa lebih sering mengerjakan proyek skala kecil dan merasa bahkan bor lithium 12 volt masih terlalu besar, maka kamu bisa membeli set obeng listrik yang 4 volt. Torsi lebih rendah, kecepatan lebih lambat, dan tentu saja lebih ringan. Obeng 4 volt dari Dongchen juga punya pengaturan torsi, bisa menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Apakah kamu tahu perbedaan antara bor brush dan brushless? Bor sikat menggunakan motor brush, yang merupakan motor paling sederhana dalam fisika. Motor brush punya kontrol sederhana, mengatur kecepatan yang halus dan biaya yang rendah. Tapi, gesekan pada brush menyebabkan aus dan percikan. Bor brushless menggunakan motor brushless. Motor brushless punya kepadatan daya lebih tinggi, jadi bisa dibuat lebih ringkas. Namun, karena kontrol kecepatan brushless itu lebih kompleks, sulit untuk mencapai kecepatan variabel yang benar-benar halus. Biasanya ada posisi gigi tertentu seiring perkembangan teknologi motor brushless. Perkakas listrik baru sekarang pada dasarnya sudah menggunakan brushless. Saya sarankan semua orang memilih perkakas brushless saat membeli.